Livia Rahman memiringkan kepalanya seperti orang yang benar-benar berpikir. Dia memikirkan tempat yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Apakah ini kencan? Apakah dia mengajaknya keluar? Tempat seperti apa yang harus dia pilih? Dia tidak ingin pergi ke tempat yang biasa dan membosankan seperti restoran mewah. Film-film itu sepertinya bukan ide yang buruk, tetapi tidak ada apapun yang tersedia yang membuatnya tertarik untuk menonton. Bagaimana kalau taman hiburan? Dia menyarankan, tidak yakin dari mana datangnya keinginan tiba-tiba itu. Pikirannya melayang ke ide itu karena dia belum pernah mengunjunginya sebelumnya. Itu adalah ide yang konyol karena banyak orang akan pergi ke satu ketika mereka masih anak-anak. Tapi masa kecilnya dirusak oleh ketidakpedulian dan kebencian dari orang tuanya. Selain itu, pelatihan tanpa akhir untuk menjadi wanita muda yang sempurna dan ibu pemimpin masa depan meninggalkan sedikit atau tanpa waktu istirahat. Hak istimewa untuk menikmati masa kecilnya bukanlah sesuatu yang dia miliki. Taman hiburan, Faron Tan mengulangi, terkejut dengan gagasan itu. Berbicara tentang taman hiburan, dia juga belum pernah ke sana. Di masa kecilnya, dia tidak punya waktu untuk menghabiskannya pada sesuatu yang bodoh seperti mengendarai hal-hal yang akan memberinya dorongan adrenalin. Jadwalnya selalu diisi dengan les privat, belajar cara menangani Tantono Enterprise, menemani kakeknya ke dunia bawah, dan mengasah hobinya. Dia tersenyum pada ide yang unik. Tentu, ayo pergi ke sana. Dia mengeluarkan ponselnya untuk mengirim SMS ke Gunawan untuk mengosongkan seluruh jadwalnya selama sisa hari itu. Kembali di Tantono Enterprise, Gunawan mondar-mandir di luar kantor bosnya, dengan cemas menggigit kukunya saat dia menunggu kedatangan bosnya. CEO Tan sangat terlambat ke kantor 2 hari berturut-turut yang sangat berbeda dengan dia. Bosnya selalu tepat waktu dan selalu datang ke kantor untuk menghabiskan sebagian besar waktunya terkubur dalam dokumen seperti pecandu kerja sejati. Bahkan ada saat-saat di mana Gunawan harus menyeret bosnya keluar dari kantor hanya agar dia bisa berhenti meneror karyawan yang terlalu takut untuk pergi sebelum dia melakukannya. Ponselnya memberitahu dia tentang pesan masuk dan ketika dia melirik pesan itu, alisnya terangkat dan matanya melebar menjadi sebagian besar. Batalkan seluruh jadwal untuk hari itu? Apakah dia gila? Demi siapa ini semua? Seketika Livia terkejut dengan isi pesan itu. Hari ini adalah hari yang sangat penting di mana Tio Brahmantio akan datang secara langsung untuk merundingkan proposal. Membatalkan pertemuan dengan B Corporation yang disebut-sebut sebagai salah satu perusahaan 5 besar negara itu memang sulit. Membatalkan pertemuan langsung dengan CEO yang menjadi berita utama karena mengantarkan warisan keluarganya dalam 3 tahun terakhir hampir tidak mungkin dilakukan. Gunawan bertanya-tanya apakah bosnya makan obat yang salah pagi ini. CEO Brahmantio dikenal karena temperamennya yang kejam. Dan sementara Faron Tan adalah salah satu dari sedikit orang yang mampu menyinggung perasaannya, Gunawan tidak ingin menjadi orang yang memberitahu pria itu bahwa pertemuannya dibatalkan. Siapa tahu, Tio Brahmantio mungkin saja akan menembak utusan itu. Bos, apa-apaan ini? Gunawan dengan frustrasi mengoceh, merenungkan apakah dia harus memanggil sopir pribadi Faron Tan atau seseorang dari detail keamanannya untuk mengetahui apakah sesuatu telah terjadi pada bosnya sehingga dia memutuskan untuk bolos kerja hari ini. Dia berjalan menuju mejanya dan mengambil kontrak dan rencana proposal. Dari menggali masa lalu Livia Rahman serta Marisa, dia tahu bahwa sementara CEO Brahmantio mengejar sekretaris pribadinya, pewaris Rahmanlah yang menjadi otak di balik kolaborasi sebelumnya antara B Corporation dan Tantono Enterprise. Dengan bekerja untuk Faron Tan, dia tidak asing dengan proposal bisnis dan yang ini sepertinya hampir ideal. Tampaknya CEO Brahmantio masih bisa mengeluarkan ide bisnis tanpa wanita itu. Kali ini,
Bramantio Corporation mengusulkan untuk membuka sebuah resor di kota Batam yang belum berkembang dengan harapan membawa pariwisata dan pendapatan ke kota kecil namun berkembang itu menguntungkan bagi kedua belah pihak. Itu akan menghasilkan miliaran pendapatan jika kemitraan berjalan sesuai rencana. Namun, dia pikir itu aneh bahwa Bramantio Corporation akan mendekati Tan Enterprise daripada Rahman Corporation yang dikenal dengan kerajaan hotelnya yang sangat besar. Tepat ketika Gunawan mengangkat teleponnya untuk memanggil bosnya untuk konfirmasi, telekomunikasi di mejanya berdengung. Dia menekan tombol dan sebuah suara berbicara. "Tuan Gunawan, tamu terhormat, CEO Bramantio, telah dikirim ke lift pribadi. Saat kita berbicara, dia sedang dalam perjalanan ke kantor bos kita." Resepsionis meja depan berkata, suaranya penuh dengan kekhawatiran. Menjadi orang yang pertama kali menyapa semua orang yang memasuki gedung, dia sadar bahwa bosnya belum muncul. Gunawan merasa kepanikan melanda dirinya pada seberapa cepat waktu hampir habis. Tetapi bahkan dengan tekanan dan stres yang membebaninya, dia mengingatkan dirinya untuk tetap tenang dan berkepala dingin. "Baiklah, saya akan mengantarnya ke ruang tunggu pribadi dan memberi tahu bos." Gunawan menjawab, dengan cepat mengirim pesan teks ke bosnya. Akhirnya Gunawan mengirim WhatsApp kepada Faron Tan karena rasa kepanikannya. "Tuan, dengan segala hormat, harap pertimbangkan bahwa saya biasanya tidak akan pernah menentang kata-kata Anda. Tapi saya ingin mengingatkan Anda, CEO Bramantio secara pribadi datang ke kantor sehubungan dengan proposal." Bramantio melihat pesannya dan merasa ngeri. Dia tidak bermaksud terdengar begitu cerewet, mengingat fakta bahwa dia sudah mengenal bosnya sejak tahun-tahun sekolah menengahnya. Tapi dia sangat ketakutan dengan ide untuk melawan perintah Faron Tan. Kepanikannya telah mengambil alih dirinya. Faron Tan dengan santainya menjawab, "Katakan padanya untuk menemuiku besok. Saya sibuk." Melihat teks itu, Gunawan hampir menangis darah. Sibuk? Apa yang bisa membuatnya terlalu sibuk untuk mengabaikan CEO lain yang bermitra dengan mereka? Tio Bramantio, seperti banyak pria dengan gelarnya, dikenal tidak menahan diri ketika harus menegur seorang karyawan. Tampaknya keberuntungan Gunawan telah dikompromikan karena kebetulan, Gunawan akan menjadi orang pertama yang menerima hukumannya. Gunawan dengan marah mengetik di ponselnya tetapi menahan amarahnya. Meskipun dia dapat dianggap sebagai salah satu orang Faron Tan G, tetap tidak akan bermanfaat baginya untuk menyinggung Raja Iblis ini demi seseorang seperti Tio Bramantio. Gunawan terus mengiriminya pesan, "Tuan, CEO Bramantio telah tiba dan menunggu Anda di ruang rapat. Sudah terlambat untuk membatalkannya." Ketika telepon Faron Tan menerima pemberitahuan lain dari sekretaris pribadinya, dia melihatnya dan mengerutkan kening. Jadi bagaimana jika dia sudah tiba? Sampah bisa berdiri di depannya dan dia tidak akan peduli sambil mengabaikannya saja. Setelah memperlakukan Livia Rahman dengan sangat buruk dan dengan terang-terangan mengklaim pujian atas keberhasilan bisnisnya seolah-olah dia adalah otak sejati di balik proposal yang luar biasa, dia masih memiliki permintaan untuk bertemu dengannya? Apa lelucon? Faron Tan menjawab pesan itu dengan kata, "Saya tidak peduli." Gunawan merasa rahangnya hampir jatuh ke lantai saat dia dengan marah mengusap rambutnya. Bosnya selalu menjengkelkan dan menuntut, tetapi dia adalah seorang workaholic yang selalu memprioritaskan pekerjaan di atas apapun. Untuk pria seperti itu yang tiba-tiba mengubah sikap dan etos kerjanya, Gunawan tidak tahu apa-apa tentang apa yang bisa terjadi. Menekan bibirnya, Gunawan terus mengganggu bosnya untuk tiba di pertemuan. Dia tahu itu adalah keinginan mati untuk segera melawan kata-kata bosnya. Tetapi proposal dan pertemuan ini sangat penting bagi kedua belah pihak. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu.
Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.